Hai semuanya, selamat datang kembali di saluran Akar Rumput. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas beberapa fakta tentang Brasil. Nomor 10. Kesenjangan kekayaan ekstrim di Brasil. Brasil adalah raksasa ekonomi Amerika Selatan, penghasil utama kopi, kedelai, dan biji besi dunia. Namun di balik kejayaannya, negara ini menyimpan jurang kesenjangan sosial yang sangat dalam. Sekitar 10% warga terkaya menguasai sebagian besar kekayaan nasional, sementara jutaan orang lainnya hidup dengan penghasilan hanya 100 hingga 150 dolar per bulan. Menurut data Bank Dunia, 1% populasi terkaya di Brasil memiliki pendapatan lebih dari 30 kali lipat gabungan penghasilan separuh rakyat termiskin. Ketimpangan ini bukan sekadar angka statistik, itu terlihat jelas di kehidupan sehari-hari. Coba lihat kota Rio de Janeiro. Di sepanjang pantai Copacabana dan Leblon, berdiri hotel mewah, restoran elit, dan apartemen berharga jutaan dolar. Namun hanya beberapa ratus meter ke belakang, di lereng-lereng bukit, berdiri dunia yang sama sekali berbeda. Rocinha, favela terbesar di Amerika Selatan. Dari kejauhan, Rocinha tampak seperti lautan rumah bata merah dan atap seng berkarat yang menempel rapat di lereng curam. Lorong-lorongnya begitu sempit hingga dua orang harus memiringkan tubuh untuk berpapasan. Banyak rumah hanya berukuran beberapa meter persegi, namun dihuni 4 atau 5 orang. Saat musim hujan, banjir membawa lumpur, sampah, dan aroma lembab yang menusuk. Tapi bagi penduduknya, itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nomor 9. Tanah air bagi suku-suku paling misterius di dunia. Tahukah Anda bahwa di Brasil masih ada suku-suku yang hidup seolah waktu berhenti ribuan tahun lalu? Salah satunya adalah suku Piraha yang mendiami tepi sungai Maici jauh di dalam jantung hutan Amazon. Dalam budaya mereka, konsep angka seperti 1, 2, atau 3 tidak pernah ada. Mereka hanya mengenal gagasan seperti sedikit dan banyak. Untuk menjelaskan jumlah, mereka menggunakan ungkapan seperti cukup, kurang, atau terlalu banyak. Bahasa mereka pun unik, tidak mengenal bentuk lampau atau masa depan. Semua hal disampaikan dalam konteks masa kini. Jadi ketika seseorang berkata, "Saya berburu," kita tidak akan tahu apakah itu terjadi kemarin, hari ini, atau besok. Mereka tidak bercerita tentang masa lalu, tidak menyimpan legenda leluhur, dan tidak memiliki sejarah lisan seperti kebanyakan bangsa lain. Dunia mereka berputar hanya pada satu titik waktu, sekarang. Kehidupan mereka terhubung erat dengan alam. Setiap hari mereka berburu, meramu, dan memancing hanya secukupnya untuk kebutuhan hari itu. Tidak ada gudang, tidak ada konsep menimbun makanan. Jika hasil tangkapan berlebih, mereka akan membaginya kepada sesama, bukan menyimpannya. Mereka percaya bahwa alam, hutan, sungai, dan langit akan selalu memberi mereka apa yang diperlukan. Filosofi hidup ini membuat banyak antropolog menyebut suku Piraha sebagai suku paling bahagia di dunia, karena mereka hampir tak mengenal rasa cemas tentang masa depan. Jauh di kedalaman Amazon, ada pula komunitas lain yang tak kalah menakjubkan. Suku Suruaha. Mereka dikenal sebagai masyarakat yang hidup sepenuhnya menyatu dengan hutan. Kehidupan mereka nyaris tanpa sentuhan dunia modern, tidak memakai pakaian, hanya menutup tubuh dengan dedaunan atau serat tanaman bila diperlukan. Tidak ada uang, tidak ada logam, dan konsep kepemilikan pribadi pun tidak dikenal. Segala peralatan dibuat sendiri dari kayu, batu, atau bambu. Mereka hidup dari hasil berburu, meramu, serta menanam tanaman seperti pisang, ubi, dan singkong liar. Yang membuat suku Suruaha begitu menarik adalah kehidupan spiritualnya. Dalam ritual kuno mereka, digunakan getah pohon atau tanaman rambat tertentu yang mengandung zat halusinogen. Saat upacara berlangsung, para anggota suku meminum atau menghirup cairan itu untuk memasuki keadaan trans. Mereka percaya pada saat itu arwah leluhur turun hadir dan memberi petunjuk agar mereka menjaga keharmonisan dengan alam, menjauhi konflik, dan melestarikan keseimbangan antara manusia dan hutan. Nomor 8. Negara dengan wanita terseksi di dunia. Brasil bukan hanya dikenal karena sepak bolanya yang legendaris atau karnavalnya yang megah, tetapi juga karena wanita-wanitanya yang memesona. Berjalan di jalanan Rio de Janeiro atau Sao Paulo, Anda akan melihat perpaduan kecantikan luar biasa. Mata gelap yang tajam, rambut ikal tebal, kulit eksotis yang kecoklatan oleh matahari, dan senyum hangat yang menular.
Tubuh wanita Brasil seringkali memiliki lekuk ideal, pinggang ramping, pinggul indah, dan postur percaya diri. Mereka bangga dengan bentuk tubuh mereka dan tidak malu menunjukkannya. Kepercayaan diri dan pesona alami ini membuat wanita Brasil sering menjadi juara dalam ajang kecantikan dunia. Dengan 6 mahkota utama dari kompetisi internasional seperti Miss Universe, Miss World, Miss International, dan Miss Earth, Brasil menjadi salah satu negara dengan rekor terbaik di dunia kecantikan. Ciri khas kecantikan Brasil adalah dianggap simbol kebanggaan nasional. Selain tubuh, wanita Brasil juga teliti dalam hal perawatan diri. Mereka juga memiliki cara unik merawat rambut tubuh, bukan dengan mencabut tetapi memutihkannya, sehingga bulu halus tampak keemasan di bawah sinar matahari tropis, memberi efek berkilau alami sepanjang tahun. Nomor 7. Tempat-tempat misterius di Brasil. Di pedalaman negara bagian Bahia, terdapat sebuah danau yang selama puluhan tahun menjadi teka-teki besar bagi para ilmuwan. Penduduk setempat menamainya Lago dos Negros atau Danau Orang Hitam. Luasnya mencapai lebih dari 15 km persegi dan berada di kawasan semi gurun kering bernama Caatinga. Namun, yang membuatnya luar biasa bukan ukuran atau keindahannya, melainkan perilakunya yang aneh. Danau ini bisa menghilang sepenuhnya pada musim kemarau, lalu muncul kembali beberapa bulan kemudian, seolah tidak pernah kering. Saat air surut, dasar danau berubah menjadi retakan tanah tandus. Tapi ketika hujan pertama turun, permukaannya kembali terisi penuh dengan air jernih yang tak sebanding dengan curah hujan yang sedikit di wilayah itu. Fenomena ini telah memancing banyak teori. Sebagian ahli geologi menduga bahwa di bawah danau terdapat jaringan gua batu kapur atau sungai bawah tanah yang terhubung ke lapisan akuifer dalam, sehingga air bergerak naik turun mengikuti tekanan di bawah bumi. Ada pula yang percaya daerah itu berada di atas garis patahan aktif, tempat air dapat tersedot ke dalam celah bumi, lalu muncul kembali ketika tekanan berubah. Namun hingga kini, penelitian hidrologi belum menemukan jalur air yang jelas atau bukti adanya lubang besar yang bisa menjelaskan keajaiban itu. Bagi warga setempat, penjelasan ilmiah bukan satu-satunya jawaban. Mereka memiliki kisah turun-temurun bahwa di bawah permukaan danau bersemayam ruh kuno yang dikurung oleh para leluhur. Dan setiap kali air mengering, ruh itu dilepaskan untuk berkelana di dunia manusia. Ketika air kembali, ruh itu tertidur lagi di kedalamannya. Entah Anda percaya pada sains atau legenda, Lago dos Negros tetap menjadi misteri alam Brasil yang menantang logika, sekaligus menyimpan pesona spiritual yang dalam. Nomor 6. Fakta dasar tentang Brazil yang mungkin belum Anda ketahui. Brazil adalah negara terbesar di Amerika Selatan, mencakup hampir setengah dari luas benua dengan total wilayah lebih dari 8,5 juta kilometer persegi. Negara ini juga menjadi negara terbesar kelima di dunia, setelah Rusia, Kanada, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Saking luasnya, Brazil berbatasan dengan 10 dari 12 negara Amerika Selatan. Hanya Chile dan Ekuador yang tidak bersinggungan langsung dengannya. Nama Brazil sendiri berasal dari pohon bernama Pau Brazil, sejenis pohon berwarna merah tua yang sangat berharga di masa kolonial Portugis. Dalam bahasa Portugis, Brazil berarti merah seperti bara api. Dari perdagangan kayu inilah akhirnya nama itu melekat sebagai identitas seluruh negeri. Brazil juga merupakan salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Hutan hujan Amazon yang luas menjadi rumah bagi jutaan spesies hewan dan tumbuhan. Banyak di antaranya tidak ditemukan di tempat lain. Contohnya, monyet tamarin emas dengan bulu berkilau, lumba-lumba sungai berwarna merah muda, terenggiling raksasa, serta katak kaca dengan kulit transparan hingga organ dalamnya terlihat. Namun, Amazon juga menyimpan makhluk menakutkan. Piranha pemangsa daging, berang-berang raksasa setinggi 2 meter yang memangsa buaya muda,
dan katak racun berwarna cerah yang satu tetes racunnya cukup untuk membunuh 10 orang dewasa. Selain keajaiban alam, Brazil juga terkenal sebagai negara kopi. Negeri ini adalah produsen kopi terbesar di dunia, menyumbang lebih dari sepertiga pasokan global. Orang Brazil minum kopi setiap hari dan menyebutnya dengan penuh kasih sayang sebagai cafezinho, yang berarti kopi kecil kesayangan. Mengundang seseorang untuk minum cafezinho adalah tanda keramahan yang tulus, dan menolaknya bisa dianggap tidak sopan. Dan tentu saja, siapa yang bisa membicarakan Brazil tanpa menyebut sepak bola? Tim nasional Brazil adalah satu-satunya yang telah menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Legenda terbesar mereka, Pelé, masih menjadi satu-satunya pemain yang pernah mengangkat trofi tersebut 3 kali. Namun, ada fakta menarik yang jarang diketahui. Hingga kini, Brazil belum pernah menang melawan Norwegia. Dalam 4 pertemuan resmi, hasilnya 2 kali seri dan 2 kali kalah. Sebuah misteri yang oleh penggemar disebut kutukan Nordik yang belum terpecahkan. Nomor 5. Aliran paling aneh di Brasil. Di Brasil ada sekelompok orang yang benar-benar percaya bahwa makhluk luar angkasa bukan hanya nyata, tetapi juga layak disembah. Kedengarannya seperti kisah dari film fiksi ilmiah, namun ini benar-benar terjadi di kota kecil Varginha, negara bagian Minas Gerais. Pada tahun 1996, kota ini mendadak menjadi sorotan dunia setelah sejumlah warga mengaku melihat sosok aneh. Makhluk setinggi sekitar 1,6 meter dengan kepala besar, mata merah menyala, dan kulit kecoklatan yang tampak licin. Media internasional segera menjulukinya sebagai insiden Varginha, salah satu kasus UFO paling terkenal sepanjang abad ke-20. Dari peristiwa itu, lahirlah komunitas baru yang menyebut kepercayaannya agama UFO. Para pengikutnya meyakini bahwa alien bukan makhluk jahat, melainkan utusan spiritual dari peradaban tinggi di luar bumi. Mereka percaya para entitas tersebut diam-diam memantau umat manusia dan suatu hari akan kembali untuk memberikan bimbingan rohani. Sebagai simbol pengabdian, para penganutnya membangun sebuah kuil berbentuk piring terbang di mana mereka mengadakan ritual yang disebut transmisi energi. Dalam upacara itu, mereka berusaha mengirimkan getaran spiritual ke angkasa untuk berkomunikasi langsung dengan makhluk luar bumi. Bagi mereka, kehadiran alien bukan bukti ancaman, tetapi manifestasi Tuhan dalam bentuk lain. Nomor 4. Fakta tentang ibu kota Brazil. Banyak orang masih mengira bahwa ibu kota Brazil adalah Rio de Janeiro. Tidak heran, sebab selama hampir 2 abad, kota pantai itu memang menjadi pusat politik dan budaya negara tersebut. Yang lebih mengejutkan, Rio pernah berstatus sebagai ibu kota Kekaisaran Portugis. Pada tahun 1808, ketika pasukan Napoleon menyerbu semenanjung Iberia, Raja Dom João VI melarikan diri bersama seluruh keluarga kerajaan ke Brazil, menjadikan Rio de Janeiro sebagai pusat kekuasaan Portugal selama lebih dari 1 dekade. Pertama kalinya dalam sejarah, ibu kota sebuah negara Eropa berpindah ke benua lain. Setelah Brazil merdeka pada tahun 1822, Rio tetap menjadi ibu kota hingga pertengahan abad ke-20. Namun untuk memajukan wilayah pedalaman dan mengurangi ketimpangan pembangunan, pemerintah memutuskan untuk membangun kota baru dari nol, Brasilia. Diresmikan pada tahun 1960, kota ini dirancang oleh arsitek modernis Lúcio Costa dan Oscar Niemeyer, dan hanya memerlukan waktu 41 bulan untuk berdiri di tengah dataran tinggi goes. Dari udara, Brasilia tampak seperti pesawat raksasa. Bagian tengahnya menampung gedung pemerintahan, sementara sayapnya berisi kawasan perumahan dan fasilitas umum. UNESCO menetapkan Brasilia sebagai warisan dunia pada tahun 1887, menyebutnya sebagai mahakarya perencanaan kota modern. Namun, keindahan arsitekturnya tidak selalu sejalan dengan kenyamanan hidup warganya. Zona-zona pemukiman yang terpisah jauh membuat aktivitas sehari-hari bergantung pada kendaraan pribadi.
Hampir tidak ada trotoar yang ramah pejalan kaki. Dan banyak penduduk merasa kota ini dibangun untuk mobil, bukan manusia. Meski begitu, Brasilia tetap menjadi simbol ambisi nasional Brazil. Sebuah bukti bahwa sebuah bangsa muda berani bermimpi, menciptakan masa depannya sendiri dari tanah kosong. Nomor 3, festival paling unik di Brazil. Brazil dikenal di seluruh dunia karena satu perayaannya yang luar biasa megah, Karnaval Rio de Janeiro. Setiap tahun, jutaan orang turun ke jalan untuk menari, bernyanyi dan merayakan kehidupan dalam festival yang dianggap terbesar di muka bumi. Tradisi ini berawal dari kebiasaan masyarakat Portugis di abad ke-18 yang merayakan musim Prapaskah dengan pesta dan musik. Namun, setelah berbaur dengan budaya Afrika dan ritme samba, karnaval itu berkembang menjadi pertunjukan penuh warna dan energi yang menjadi ciri khas Brazil. Kini, 12 sekolah samba terbesar di Rio bersaing setiap tahun di Sambadrome Marquês de Sapucaí. Masing-masing menampilkan ribuan penari dan kendaraan hias yang berkilauan di bawah cahaya malam. Namun, di bagian utara Brazil, tepatnya di Salvador, ada versi lain dari karnaval yang tak kalah menakjubkan. Tidak seperti di Rio yang menampilkan parade megah di arena tertutup, Karnaval Salvador berlangsung sepenuhnya di jalanan terbuka. Para musisi tampil di atas truk raksasa yang disebut trio eléctrico, dilengkapi dengan sistem suara besar yang mampu mengguncang seluruh kota. Saat truk bergerak perlahan menembus lautan manusia, ratusan ribu orang mengikutinya sambil menari, bernyanyi, dan berpesta sepanjang rute yang bisa mencapai beberapa kilometer. Disinilah lahir musik Akse, genre khas Bahia yang menjadi simbol semangat dan kegembiraan rakyatnya. Nomor 2. Tips penting sebelum mengunjungi Brazil. Bagi wisatawan yang baru pertama kali datang ke Brazil, ada beberapa hal penting yang harus diingat demi perjalanan yang aman dan menyenangkan. Di kota-kota besar seperti Rio de Janeiro atau Sao Paulo, kejahatan jalanan masih cukup sering terjadi. Karena itu, penduduk setempat jarang membawa barang berharga saat berjalan. Mereka juga tidak terlalu sering memegang ponsel di tempat umum. Jika ingin mengambil foto, pastikan lingkungan sekitar aman dan mintalah teman untuk menjaga barang bawaan Anda. Hal sederhana seperti ini bisa mencegah situasi yang tidak diinginkan. Selain itu, berhati-hatilah saat menggunakan transportasi umum. Taksi yang menunggu di pinggir jalan, terutama di sekitar bandara, terkadang mengenakan tarif tidak wajar kepada turis asing. Sebaiknya gunakan aplikasi pemesanan seperti Uber atau 99 yang lebih aman dan transparan, karena tarif dan rute bisa dilacak. Di bandara, sudah disediakan area khusus untuk penjemputan lewat aplikasi, jadi pastikan Anda menuju titik itu. Saat di pantai, jangan pernah meninggalkan barang tanpa pengawasan. Banyak warga lokal hanya membawa uang secukupnya atau ponsel lama. Bahkan mereka sering menitipkan barang pada orang di kursi sebelah, sebuah kebiasaan sosial yang sudah lazim di Brazil. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kebiasaan tawar-menawar. Di pasar tradisional seperti Feira Hippie di Rio atau Mercado Municipal di Sao Paulo, negosiasi harga adalah hal yang wajar. Jika pedagang mematok harga tinggi, senyum dan tinggalkan saja. Seringkali mereka akan memanggil kembali dan memberi harga lebih baik. Dan terakhir, berhati-hatilah terhadap orang asing yang tampak terlalu ramah. Kadang mereka menawarkan bantuan hanya untuk mengalihkan perhatian Anda. Ingat, keramahan adalah bagian dari budaya Brazil. Tetapi sedikit kewaspadaan akan membuat liburan Anda berjalan lancar dan menyenangkan. Nomor 1. Biaya hidup di Brazil. Brazil adalah negara yang kontras, kaya akan budaya dan keindahan, namun memiliki rentang biaya hidup yang sangat beragam. Di kota-kota besar seperti Sao Paulo, sewa apartemen satu kamar di pusat kota bisa mencapai $600 hingga $900 per bulan, sementara di pinggiran harganya turun menjadi sekitar $400. Di kota-kota kecil, Anda bahkan bisa menemukan tempat tinggal layak hanya dengan $250. Makanan sehari-hari relatif terjangkau bila dimasak di rumah. Rata-rata orang menghabiskan sekitar $100 hingga $150 per bulan untuk bahan pokok seperti nasi, kacang, daging, dan sayur. Namun produk impor seperti keju dan anggur bisa 2 kali lipat lebih mahal karena pajak tinggi. Makan di restoran jelas menambah pengeluaran.
Hidangan sederhana di warung lokal biasanya sekitar 5 hingga 7 dolar, sementara makan malam di restoran menengah bisa mencapai 20 dolar per orang. Transportasi umum di kota besar relatif murah, dengan tiket bus sekitar 1 dolar per perjalanan, sementara langganan bulanan berkisar antara 40 hingga 60 dolar. Meski begitu, banyak warga memilih layanan transportasi online seperti Uber yang lebih aman dan nyaman, meskipun biayanya sedikit lebih tinggi. Tagihan utilitas seperti listrik, air, internet, dan telepon rata-rata menelan biaya tambahan 80 hingga 120 dolar per bulan untuk rumah tangga kecil. Sistem kesehatan publik di Brazil memang gratis, tetapi antriannya sering panjang dan fasilitasnya terbatas. Karena itu banyak orang memilih asuransi kesehatan swasta yang harganya antara 50 hingga 150 dolar per bulan. Secara keseluruhan, seseorang yang hidup di kota besar seperti Sao Paulo memerlukan sekitar 800 hingga 1.200 dolar per bulan untuk hidup nyaman, sementara di kota kecil, 500 dolar sudah cukup. Dengan kata lain, Brazil bisa terasa mahal atau terjangkau, tergantung di mana dan bagaimana Anda hidup. Tetapi satu hal pasti, negara ini menawarkan pengalaman hidup yang tak ternilai bagi siapapun yang bersedia menjelajahinya.